Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, puji Tuhan kita boleh ada sebagaimana kita ada pagi ini karena kasih Tuhan yang telah dinyatakan dalam hidup kita, puji Tuhan. Ya, kita akan masih berbicara tentang bagaimana kita membangun aspek sosial kita, yang hubungan dengan orang lain. Yang pagi ini kita akan belajar tentang bagaimana menghadapi perlakuan buruk orang lain. Ya, kita percaya bahwa sesuai dengan tanda-tanda yang sudah dinyatakan bahwa kedatangan Tuhan Yesus itu sudah semakin dekat. Dan ketika makin dekat dengan akhir zaman ini, firman Tuhan mengatakan dunia akan makin sulit, makin banyak penderitaan. Ya, kita tidak bisa menghindar dari itu, ya, karena itu sudah dinubuatkan dalam firman Tuhan. Yang perlu kita lakukan adalah bagaimana kita membangun aspek sosial kita. Ya, persekutuan kita itu harus makin diperkuat. Kenapa? Karena kalau kita menghadapi sendiri ya penderitaan akhir zaman ini, kita akan jadi lemah dan tidak kuat. Tapi dengan bersama kita akan menghadapi semua kesulitan, penderitaan yang akan makin meningkat pada akhir zaman ini. Ya, dalam khotbah yang lalu kita belajar bagaimana kita membangun aspek sosial kita berdasarkan Alkitab, yaitu dengan bagaimana kita menerima orang lain tanpa syarat, ya, lalu mengampuni tanpa batas, melayani tanpa pamrih. Ya, ketiga hal ini perlu diterapkan dalam membangun hubungan kita. Ya, bagaimana kita menerima orang, bagaimana kita mengampuni dan melayani. Nah, yang paling sulit itu adalah mengampuni. Benar ya. Kalau menerima tanpa syarat mungkin masih ya gampang lah gitu. Walaupun itu juga sulit karena kadang-kadang kita punya standar tertentu gitu. Menerima orang itu ada standarnya. Harus begini, harus begini, harus begini. Tapi masih relatif mudah daripada mengampuni kalau kita sakit hati. Kalau sudah sakit hati, waduh itu merupakan sesuatu yang sangat berat gitu ya. Untuk mengampuni orang, apalagi mengampuni tanpa batas. Ya. Sebabnya pagi ini kita akan belajar lebih dalam lagi tentang ini. Bagaimana kita membina hubungan kita dengan sesama kita gitu ya. Ya, sebagai makhluk sosial, kita tidak bisa lepas dengan orang lain. Ya, baik itu keluarga, ya, terutama keluarga itu ya, keluarga inti, keluarga besar. Kita akan hidup dengan mereka. Ya, belum lagi bertetangga, belum lagi dengan lingkungan kita bekerja, ya, berjemaat. Kita tidak bisa hidup sendiri. Dan di dalam hubungan ini pasti ada gesekan-gesekan. Ya, pernah kita mengalami perlakuan buruk orang, pasti. Ya, ada orang, saya tidak pernah diperlakukan buruk karena orang itu baik semua sama saya. Belum tentu, itu sesuatu yang mustahil gitu. Karena bagaimanapun juga mungkin orang itu tidak sengaja gitu ya. Bagaimanapun juga kita akan mengalami itu. Mungkin tidak sengaja menyakiti kita, tapi itu terjadi gitu. Ya, ada yang mengalami kekerasan. Ya, mungkin ini jarang gitu ya. Peleng sama orang atau diludahi gitu. Kekerasan secara verbal juga. Ya, kita dihina, dikhianati. Waduh, ini paling berat ini kok sudah dikhianati. Ya, biasanya oleh orang dekat ini. Kalau tidak mungkin orang jauh mengkhianati kita gitu. Orang dekat mengkhianati kita. Ya, paling tidak orang yang punya hubungan dengan kita. Ya, diperlakukan tidak adil, ini menyakitkan. Ya, udah benar disalahin, diabaikan, ya diacuin gitu. Kita ngomong dan dianggap, ditolak. Ini semua pasti kita pernah mengalami salah satu, mungkin tidak semua gitu ya, tapi salah satu kita pasti pernah mengalami ini. Ya, dihina, ditolak. Nah, ini akan menjadi penyebab bagi kita untuk mengalami luka batin. Dan ketika kita mengalami luka batin, itu akan mempengaruhi perilaku kita. Kita jadi tersinggungan,
kita jadi sensi gitu ya. Ketika kita luka batin ini dan tidak ditangani dengan baik, ya, perilaku kita akan dipengaruhi. Kita mungkin jadi kasar gitu. Ya, tadinya lembut kok sekarang jadi kasar. Kenapa? Ada luka batin. Nah, kita perlu belajar ya dari Yesus. Ya, bagaimana kita menghadapi perlakuan buruk orang ini. Ya, kita perlu belajar dari Yesus gitu. Ya, kita tidak bisa mencegah orang itu berbuat tidak baik kepada kita. Tidak bisa. Kita tidak bisa bilang gini, kamu jangan singgung saya ya, hati-hati dengan saya. Ya mungkin orang sudah hati-hati karena diperingati, tapi tetap masih bisa terjadi. Ya, jadi apa yang kita buat perlu jaga hati. Ya, ibarat misalnya di jalan itu ya, di jalan kita kan tidak mungkin mengatakan jangan tabrak saya ya, jangan tabrak saya. Ya kita hati-hati gitu ya, karena kita harus jaga diri kita gitu. Kalau misalnya di sebuah jalan itu banyak kerikil gitu, kita tidak mungkin membersihkan kerikil gitu kan. Ya apa yang kita buat, pakai sepatu yang kuat supaya kaki kita tidak terluka. Jadi yang perlu kita buat itu adalah jaga hati seperti Yesus. Ya, bagaimana kita menghadapinya supaya tidak terluka. Kalaupun terluka, kita masih bisa mengampuni, masih bisa menyelesaikan hati kita sendiri. Ya, kita menyelesaikan masalah luka batin itu sehingga tidak berdampak kepada lingkungan kita. Ya, karena kalau luka batin itu dampaknya itu kepada lingkungan, itu yang tidak enak gitu. Ya, kalau kita luka batin kita nikmati sendiri, udah ada apa-apa dah, dinikmati sendiri, masih oke lah. Tapi ketika itu berdampak kepada orang lain, keluarga kita terutama, ya kena dampaknya, kan itu memperburuk situasi gitu. Ya, jadi kita akan belajar dari Yesus. Ini kita baca dulu Matius pasal 26 ayat 47. Matius 26 ayat 47 kita baca terus sampai 56 gitu ya. Waktu Yesus masih berbicara, datanglah Yudas, salah seorang dari ke-12 murid itu, dan bersama-sama dia serombongan besar orang yang membawa pedang dan pentung disuruh oleh imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi. Orang yang menyerahkan dia telah memberitahukan tanda ini kepada mereka. Orang yang akan kucium, itulah dia, tangkaplah dia. Dan segera ia maju mendapatkan Yesus dan berkata, "Salam Rabi," lalu mencium dia. Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Hai teman, untuk inikah engkau datang?" Maka majulah mereka memegang Yesus dan menangkapnya. Tetapi seorang dari mereka yang menyertai Yesus mengulurkan tangannya, menghunus pedangnya dan meletakkannya kepada hamba imam besar sehingga putus telinganya. Ayat 52. Maka kata Yesus kepadanya, masukkan pedang itu kembali ke dalam sarungnya, sebab barang siapa menggunakan pedang akan binasa oleh pedang. Atau kau sangka bahwa aku tidak dapat berseru kepada Bapakku supaya ia segera mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat membantu aku? Jika begitu, bagaimanakah akan digenapi yang tertulis dalam kitab suci yang mengatakan bahwa harus terjadi demikian? Pada saat itu Yesus berkata kepada orang banyak, "Sangkamu aku ini penyamun, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung untuk menangkap aku? Padahal tiap-tiap hari aku duduk mengajar di bait Allah dan kamu tidak menangkap aku. Akan tetapi semua ini terjadi supaya genap yang ada tertulis dalam kitab nabi-nabi." Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Nah, dari ayat-ayat yang kita baca ini, kita akan melihat bagaimana sikap Yesus menghadapi perlakuan buruk dari orang.
Ya tentu masih banyak ya sikap Yesus, tapi kita batasi dalam ayat ini. Apa yang dialami Yesus? Ya perlakuan buruk apa yang dialami Yesus? Yang pertama tadi dihianati Yudas. Ya Yudas berkhianat. Yudas ini seorang murid yang sudah 3,5 tahun ikut dia. Yudas tentu tahu siapa Yesus ini dan apa yang diajarkan Yesus tahu. Yudas berkhianat. Ya saya tidak akan bahas Yudas ini panjang lebar karena terlalu panjang. Tapi ini orang dekat gitu ya. Orang dekat, orang yang dipercaya. Kenapa dipercaya? Karena orang ini diserahin menjadi bendahara. Bendahara kelompok ini diserahkan ke Yudas. Berarti walaupun tentu ada maksud Tuhan di balik dia menyerahkan uang ini kepada Yudas. Ya, tapi ini orang yang dipercaya kan, orang dekat. Dan ini menyakitkan gitu. Kalau dihianati oleh orang dekat itu paling menyakitkan. Kalau kita tetangga gitu ya, masih dihianati oleh tetangga, kita masih bisa menerima. Tapi kalau orang dekat, keluarga kita, pasangan hidup kita, anak kita, orang tua kita, ini sangat menyakitkan. Dan itu dialami Yesus. Dihianati Yudas. Lalu apa yang berikutnya dialami oleh Yesus itu adalah pelecehan. Pelecehan, penghinaan, ya dihina, bahkan sampai kekerasan, bahkan sampai dibunuh oleh musuh-musuhnya. Ya, dipermalukan, diperlakukan semena-mena oleh musuhnya. Ya, musuhnya itu kayaknya tidak tahu siapa dia ini. Ini orang yang kok ngaku raja ini. Ya, diperlakukan dengan tidak manusiawi. Ini atau menyakitkan. Ya, apalagi kalau dia sadar siapa dia. Yesus tahu kan siapa dirinya. Dia adalah pencipta segenap alam ini. Diperlakukan seperti itu. Secara manusia ini menyakitkan gitu. Ya kalau kita memposisikan diri kepada kedudukan yang baik gitu. Ya, misalnya kita sebagai pemimpin gitu. Dilecehkan, dihina, ya, dipukul misalnya, tampar gitu. Kan menyakitkan. Tapi kalau kita posisikan diri pada posisi, kita ada pada posisi yang rendah gitu. Ya diperlakukan orang, dipermalukan gitu, biasa aja. Karena sudah ada di tempat itu gitu. Ya, tempat itu. Jadi ini menyakitkan sekali karena Yesus sadar siapa dirinya. Lalu dilecehkan, dihina, bahkan dipukul, ya, disalibkan. Itu sesuatu yang sangat menyakitkan dan itu dialami Yesus. Lalu diabaikan murid. Ya, murid-murid yang meninggalkan dia. Lalu di saat dia butuh pertolongan, butuh pendampingan, butuh orang yang dapat mendampingi dia. Ini kan ketika kita sedang dalam keadaan situasi yang genting, yang kita menderita gitu. Apa yang kita butuhkan? Orang lain kan? Ya sebagai makhluk sosial kita butuh orang lain mendampingi kita, menghibur kita jadi tenang gitu. Ya kalau ada orang lain yang peduli. Ini ditinggal. Bayangkan menghadapi situasi seperti yang sangat genting seperti ini malah ditinggal sendiri. Ini murid-murid kan ikut Tuhan terus. Ya makan bareng, tidur bareng, ya menghadapi masalah bareng, tapi ketika dia ditangkap semua pergi meninggalkan dia. Ini perlakuan yang dihadapi oleh Yesus dan tentu ini sangat menyakitkan hatinya sebagai manusia. Tapi mari kita lihat apa sikap Yesus. Tidak marah gitu. Ya, ketika menghadapi perlakuan seperti itu, tidak marah. Saudara pernah lihat cerita di dalam penyaliban Yesus ini, ya ketika Yesus disalib, pernahkah dia emosi gitu lalu dia marah-marah gitu? Enggak, tenang. Ya bahkan tadi kita melihat bahwa ketika Petrus menetak telinga dari hamba imam besar itu dia masih bisa menolong. Nah,
Ini satu yang luar biasa ini. Ya ketika kita dalam keadaan yang marah gitu. Dalam keadaan situasi yang tertekan seperti itu, boro-boro mikirin orang gitu. Mikirin diri sendiri aja kita sudah kewalahan. Ini biasa bisa memikirkan orang lain. Dia ambil telinga yang putus itu ditancapkan kembali. Mari kita lihat bagaimana Yesus itu bisa menguasai emosinya gitu. Dia tidak emosi. Dia tidak marah ketika menghadapi situasi yang perlakuan buruk dari orang ini. Sama sekali tidak menampakkan diri. Menampakkan bahwa dia marah gitu. Kita baca tadi bagaimana dia menghadapi para sedadu ini. Tanpa marah. Dia menguasai emosinya. Dan ini sesuatu yang sulit. Sulit. Tapi Yesus bisa. Nanti kita akan melihat kenapa kok bisa gitu. Ya, kenapa Yesus bisa menguasai emosinya, tidak terluka, apalagi marah. Gitu. Itu yang pertama dia ada, yang sikap Yesus adalah tidak marah dan tidak membela diri, tidak bela diri. Ya, dia menyerahkan dirinya. Gitu. Akan dia bisa melakukan bela diri, bisa. Ya tadi kita membacanya di dalam ayat yang ke-53 dan 54 itu. Ya dia mengatakan begitu kepada Petrus yang mau bela dia. Atau kau sangka bahwa aku tidak dapat berseru kepada Bapakku supaya ia segera mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat membantu aku. Dia bisa memanggil minta bapaknya mengirimkan 12 pasukan malaikat. Ini 12 pasukan malaikat jumlah yang besar ini. Bisa dia buat itu. Jangan 12 satu aja sudah kewalahan orang-orang ini kalau ada malaikat. Apalagi 12 pasukan malaikat. Artinya dia bisa melakukan itu, tapi dia tidak berbuat itu. Dia tidak membela dirinya. Tidak membiarkan dirinya diperlakukan semena-mena. Dan yang ketiga, dia tidak balas itu, tidak membalas. Tidak membalas perlakuan itu, malah memberkati. Ya, tadi dalam cerita itu dia tidak terlihat bahwa Yesus itu ambil apa misalnya atau memarahi, mendamprat orang ini, tidak membalas. Ya, bahkan ketika di atas salib, di situ kita melihat betapa Tuhan itu hatinya begitu luar biasa gitu. Mendoakan orang-orang yang menganiaya dia, ampuni mereka Bapak. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka buat. Malah memberkati. Nah, apa kesimpulan dari sikap Yesus ini? Bahwa Yesus itu dia bisa menerima perlakuan buruk orang lain dan mengampuninya. Ya, dia bisa menerima semua perlakuan orang-orang itu dan mengampuni. Kita sekali lagi kita akan melihat mengapa dia bisa gitu. Tidak terluka gitu oleh sikap orang lain. Ini satu pribadi yang dewasa ini. Ya, kepribadian yang dewasa itu adalah kepribadian yang tidak dirubah oleh orang gitu. Orang punya sikap apa, kan biasa kita bereaksi gitu ya. Ketika orang itu misalnya ngomong yang tidak enak tentang kita. Secara otomatis kita bereaksi. Ya, bereaksi apa? Reaksinya negatif. Ya, mungkin marah, kita balas orang itu. Ya, kita terluka karena perlakuan orang lain. Tapi lihat bagaimana Yesus terluka. Sama sekali tidak. Kita masih bisa terluka. Tapi Yesus tidak. Ini satu pribadi yang dewasa, itu karakter yang dewasa itu. Karakter yang tidak dipengaruhi oleh orang lain. Yang orang lain buat apa saja, dia tidak berubah gitu. Apakah ini sulit? Kecuali kita punya pribadi yang dewasa gitu. Dan pribadi yang dewasa itu tidak terjadi secara otomatis gitu. Itu butuh proses yang panjang. Untuk mendewasakan karakter kita itu butuh proses panjang.
Ya, tidak terjadi dengan sendirinya dan sangat sulit gitu. Tapi bisa. Walaupun sulit. Ya, sulit itu bukan berarti tidak bisa kan. Bisa. Kalau kita bersandar kepada kuasa Tuhan dan kita mau diproses gitu. Tidak terpengaruh oleh omongan orang. Ya, kita kan kadang-kadang suka dengar orang gitu. Orang ngomong apa, kita bingung. Gimana ya supaya orang itu tidak ngomong negatif tentang saya. Kita tergantung dari orang gitu. Tapi Yesus kita adalah Yesus yang luar biasa. Yang tidak tergantung oleh perbuatan orang. Ketika orang nyuruh ini, dia tidak langsung melakukan. Ya kan? Yesus kan begitu. Ketika ibunya mengatakan, ini satu contoh gitu. Ibunya mengatakan, ini mereka itu butuh air anggur. Apa Yesus mengatakan, langsung berdiri? Enggak. Waktuku belum sampai. Masa tidak terpengaruh oleh apapun gitu. Termasuk permintaan mamanya ini, dia tidak terpengaruh. Karena inilah satu pribadi yang dewasa. Gitu. Dan kesanalah kita harusnya mengarah gitu. Kita belum sampai ke sana, kita masih sering dengar orang dan dipengaruhi. Tapi Yesus adalah pribadi yang harus jadi teladan. Dan ke sana kita mengarah, kita berproses gitu. Kenapa? Karena kita harus jadi seperti Yesus. Baru kita nyanyi, ubah aku seperti Yesus. Ini kerinduan Tuhan gitu. Ini kerinduannya Tuhan. Kita berubah seperti Yesus. Ini rencana Tuhan. Kalau kita baca di Efesus misalnya pasal 5, pasal 6, kita melihat bagaimana Tuhan itu akan membawa kita ke sana. Segambar dengan anaknya. Itu jadi rancangan yang utama dari Tuhan menyelamatkan kita. Jadi bukan sekedar masuk surga. Berubah jadi seperti Kristus. Nah, kita harus meneladani Yesus ini. Ya, ketika disakiti, tidak terluka, tidak membalas, ya tidak malah mendoakan. Nah, mengapa Yesus bisa bersikap seperti itu? Pribadi yang dewasa ini, kenapa? Yang pertama adalah fokusnya itu bukan dirinya sendiri. Fokus hidupnya bukan kepada diri sendiri, tapi kepada Bapaknya. Nah, kalau orang itu berfokus kepada dirinya sendiri, dia akan lihat, aduh saya ini menderita, ya, saya ini diperlakukan tidak wajar dari orang itu, mulai terluka gitu. Mulai terluka. Tapi fokusnya Yesus itu kepada kehendak Bapaknya. Dalam satu ayat dia mengatakan bahwa dia datang ke dunia ini untuk melakukan kehendak Bapa itu. Sehingga dia tidak mengasihani diri sendiri ketika dia mengalami masalah dalam hidupnya. Ketika dia diperlakukan tidak wajar itu. Ya, dia tidak terluka. Kenapa? Karena dia tahu bahwa dia harus taat kepada kehendak Bapaknya. Dia tahu ya bahwa Bapak itu menghendaki dia harus mati. Nah, fokusnya bukan pada penderitaan dirinya. Ya, dia menderita, tapi fokusnya kepada apa sih yang Tuhan kehendaki. Nah, ini kadang-kadang kita lupa ini. Ya, lupa kita bahwa kita itu sebagai anak, ya, anaknya Tuhan itu ada kehendak Bapa yang harus kita taati gitu. Kita lupa ini. Tapi Yesus selalu ingat ya bahwa apa yang Bapa kehendaki adalah dia harus mati bagi manusia. Ya, dalam Matius 26 tadi 26 tadi katakan ayat 54 ya. Jika begitu bagaimanakah akan digenapi yang tertulis dalam kitab suci yang mengatakan bahwa harus terjadi demikian? Lalu kita baca juga di ayat yang lain bagaimana Yesus itu, Bapa itu menghendaki Yesus itu mati memang. Mati untuk menebus dosa. Itu kehendak Bapa dan Yesus tahu itu. Sehingga ketika dia diperlakukan seperti itu, dia tidak bereaksi negatif gitu.
Dia tahu kehendak Bapaknya dan dia taat kepada kehendak Bapa itu. Nah, kita juga harus seperti ini ya, seperti Yesus. Tahu, mengerti kenapa kok Tuhan izinkan orang itu menyakiti saya. Gampang? Sulit. Ya ketika orang itu ngomong kasar kepada kita, apa yang muncul segera adalah reaksi negatif. Baru setelah itu ketika kita mulai, emosi kita mulai turun, kita mulai berpikir, iya ya kenapa ya kok orang itu ngomong kayak gitu tadi ya. Maka kita selalu sadar bahwa Tuhan itu izinkan orang menyakiti kita, orang ngomongnya negatif tentang kita. Itu apa? Salah satu tujuan Tuhan adalah bagaimana membentuk kita menjadi seperti Kristus. Pernah diomongi orang yang negatif? Oh, saya pernah gitu. Ya, jangan berpikir, nggak pernah dituduh, ya korupsi duit pernah. Ya padahal saya belani gitu. Ya belani orang yang yang punya duit ini, saya belani dia, saya belani. Tapi kok akhirnya dituduh gitu. Dituduh. Sakit banget. Ya, sampai saya enggak bisa tidur semalaman, enggak bisa doa, enggak bisa makan gara-gara kata-kata yang diucapkan oleh orang yang menuduh saya. Rasanya, percuma aku belani orang ini. Ya, seperti kita disakiti gitu. Kepingin balas gitu. Saya mulai merancang apa sih yang saya mau buat ya supaya sakit hati saya terbalaskan gitu. Tapi saya bersyukur gitu karena ketika saya mulai merancang bagaimana saya bisa balas orang ini. Ya Tuhan itu memakai teman-teman saya gitu. Ya yang menghibur. Ya kenapa kok kamu hari ini murung gitu. Enggak makan gitu. Enggak bisa makan. Mereka datang dan menghibur saya. Saya mulai sadar, iya ya kenapa? Kok diizinkan ini terjadi? Waktu itu saya nggak ngerti kenapa. Tapi saya percaya Tuhan itu punya masa terbaik. Gitu. Nah, salah satu adalah menjadi serupa dengan Kristus. Kalau hari ini saya direcehkan gitu, sakit, masih sakit. Ini orang gampang tersinggung, saya baperan gitu ya. Orang itu kalau dosa ngomong, lihat aja, cara ngelihatnya sudah berbeda. Saya sudah merasa ada apa ini? Kenapa orang itu tadi kok ngelihatnya kayak gitu ya? Nggak enak itu tadi. Dan kalau perlu saya datangi orang itu ngelabrak. Ini saya dulu ya. Kelihatannya kok diem ya. Tapi diem begini kalau sudah disakiti. Pendeta pun saya lawan. Ini pendeta saya itu pernah saya lawan gitu. Saya datangi, saya lawan. Kenapa? Dituduh. Jadi bagaimana kita menyerahkan diri melihat bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita itu adalah seturut kehendak Bapa. Apa kehendak Bapa itu? Mengubah saya jadi seperti Kristus. Seperti Kristus. Ini kehendak Bapa untuk kita semua adalah merubah kita jadi seperti Kristus. Bagaimana caranya? Tuhan tidak merubah hati kita tiba-tiba dibalik ini. Lalu jadi seperti Kristus hati kita. Enggak. Lewat apa? Lewat pengalaman-pengalaman pahit yang kita alami. Lewat sikap orang. Kan Yesus mengalami itu kan. Nah, kita harus jadi sama seperti dia. Ini akhir zaman kita sudah tidak bisa main-main. Masih lama Tuhan Yesus datang. Kita sudah ada di ujung akhir zaman ini. Nah, apa yang kita buat? Kita harus berlomba mengarah kepada tujuan Bapa ini jadi seperti Kristus. Dan salah satunya adalah lewat kejadian-kejadian yang menyakitkan. Dia bukan hanya tahu bahwa ini kehendak Bapa, tapi dia tahu bahwa segala peristiwa yang terjadi itu dalam kontrolnya Bapa. Nah, dalam Matius tadi, Matius 26 ayat 56, dikatakan akan tetapi semua terjadi supaya genap yang ada tertulis dalam kitab nabi-nabi. Jadi semua itu sudah terjadi, sudah ditubuhatkan oleh nabi-nabi.
Dari dalam kontrolnya Bapa, tidak terjadi dengan sendirinya. Dia tahu ini kehendak Bapa mengubah saya jadi seperti Kristus. Lalu semuanya terjadi karena dikontrol Bapa. Ya, tidak ada satu kejadian dalam dunia di luar kontrol Bapa. Ya, Tuhan izinkan itu terjadi. Ada kehendak yang diizinkan, disakiti. Dan Yesus tahu juga bahwa orang yang menyakiti itu adalah alatnya Tuhan untuk menggenapi rencananya. Jadi Tuhan pakai orang ya untuk menyakiti kita, ya, diizinkan Tuhan. Orang itu adalah orang yang dipakai Tuhan gitu. Memang Tuhan itu tidak pernah pakai orang untuk jadi alat kejahatan. Ya, jangan berpikir gini, oh Yudas itu ini teologi yang sulit gitu ya. Kenapa kok Yudas yang dipakai untuk menjahati Yesus gitu, menjual Yesus? Oh berarti Yudas itu berjasa. Ya kan, kalau tidak ada Yudas, Yesus sudah disalib. Ini rumit ini teologi yang rumit. Tapi pemahamannya adalah Tuhan itu nggak pernah pakai orang untuk jadi alat kejahatan. Yang iblis yang memakai orang itu. Jadi yang memakai orang itu iblis. Ya, kan ketika Yudas itu bersama-sama Yesus dalam perjamuan malam itu, Tuhan memberikan roti kepadanya. Ya, dalam perjamuan kudus itu kan, lalu iblis masuk, merasuki Yudas, dan Yudas menjual Tuhannya. Jadi iblis yang memakai orang itu, bukan Tuhan. Ya, bukan Tuhan pakai Yudas menjahati orang. Iblis yang merasuki Yudas itu dan melakukan kejahatan kepada Yesus itu. Tapi Yesus menganggap bahwa itu adalah bagian dari rencana Bapaknya. Ini yang perlu kita pahami gitu ya. Tuhan tidak pernah pakai orang lain untuk menjahati kita. Ya, jangan bilang, oh Tuhan suruh orang itu jahat pada saya. Tidak. Ya, tapi iblislah yang menyuruhnya. Tapi kita melihat dari segi kita adalah bahwa ini rencana Allah. Ya, diizinkannya orang itu dipakai setan untuk menjahati kita. Ya, kita belajar dari Yusuf juga kan, bagaimana Yusuf itu dijahati oleh saudara-saudaranya. Saudara-saudaranya menjahati dia. Tapi apa yang dikatakan Yusuf dalam ayat dalam Kejadian 50? Saya baca gini ya, dalam Kejadian 50 ayat 20. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Tapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup satu bangsa yang besar. Yusuf bisa melihat saudara-saudara ini jahati dia. Siapa yang nyuruh? Tuhan? Enggak. Tuhan tidak pernah pakai orang itu berbuat jahat. Itu tentu iblis yang mendorong mereka untuk menjahati Yusuf karena iri hati kan kepada Yusuf. Sampai akhirnya Yusuf sampai ke Mesir. Jadi Yusuf melihat bahwa kamu merekakan yang jahat kepada, tapi Allah merekakan untuk kebaikan. Allah merekakan untuk kebaikan. Mari kita belajar melihat ini. Karena kita harus bersikap seperti Yesus. Ya, ketika ada orang berbuat berlaku buruk kepada kita, mari kita jangan fokus kepada apa yang kita rasa, jangan fokus kepada apa yang terjadi, tapi fokuslah kepada Bapa. Ya, Tuhan punya kehendak gitu. Ya, Tuhan tuh punya kehendak untuk apa? Menyempurnakan saya, untuk membawa saya kepada kehidupan yang serupa dengan Kristus. Lewat apa? Lewat masalah, lewat perlakuan orang yang buruk kepada kita, Tuhan mau rubah kita. Dan saya percaya kita tidak akan terluka. Gitu. Walaupun terluka, kita kan bisa mengampuni. Nah, yang kedua, apa yang membuat Yesus itu mampu? Yang kedua adalah dia menyadari bahwa apa yang ditabur orang akan dituai. Ya, dalam ayat yang kita baca tadi, itu dia mengatakan begini kepada Petrus, sarungkan pedangmu katanya. Ini kan Petrus bawa pedang, ya, lalu meletak telinga dari hamba yang besar itu.
Lalu Yesus mengatakan, masukkan pedang itu kembali ke dalam sarungnya, sebab barang siapa menggunakan pedang akan binasa oleh pedang. Apa yang ditabur orang itu akan dituai. Dan Yesus tahu ini, apa yang dibuat orang itu akan dituainya. Membalas kejahatan dan kejahatan, kita akan mulai jahat. Kita tidak bisa belain, orang dia yang jahat duluan kok, ya saya balas. Ya, balas kejahatan itu kan menurut manusia itu umum gitu, lumrah. Ya kalau orang jahat ya dibalas dengan jahat. Tapi ketika kita membalas jahat itu berarti kita sedang menabur. Dan satu saat kita akan tuai itu kembali. Apa yang menurut kita buat adalah menyerahkan penghakiman itu kepada Bapa. Serahkan penghakiman itu kepada Allah. Karena hanya Allah yang berhak mengadakan pembalasan. Dialah yang berhak membalaskan semua perbuatan kita. Tidak berhak. Kenapa? Karena kita sama-sama berdosa. Kita bangsa orang yang salah kok menghukum orang yang salah gitu. Nah, logikanya kan begitu. Penghakiman itu adalah hak Bapa. Pembalasan itu adalah haknya Allah. Itu dalam Roma 12 ayat 19, Ibrani 10 ayat 30 juga. Penghakiman itu adalah hak Bapa. Kita tidak berhak. Karena kita juga orang salah kok. Masa orang di penjara karena salah, kita mau menjarakan orang lain, ya sama-sama kok, sama-sama salah. Kita tidak berhak. Mari kita serahkan penghakiman itu kepada Bapa itu. Karena ketika kita menuai yang jahat, kita akan ketika kita menabur yang jahat, kita akan tuai yang jahat itu. Itu pernah saya dijahati gitu ya. Sebetulnya mau ngelawan gitu. Dia ngomong yang kasar di depan umum gitu. Dia ngomong, Bapak itu gini. Saya sudah mendidik waktu itu. Tapi saya tahu jangan balas. Ada suara jangan balas, tenang aja. Sampai orang yang di sebelah saya itu bilang gini, loh untuk Pak Sakaria, coba saya. Habis itu orang. Saya bilang ya memang hati ini panas, tapi ada suara jangan balas. Jangan balas. Kenapa? Ketika saya balas, nanti saya akan balas seperti itu. Saya akan dipermalukan lagi. Ya kan saya dipermalukan di depan orang. Lalu saya mau balas mempermalukan dia. Nanti saya akan menuai lagi gitu. Lebih baik diam, serahkan kepada Tuhan. Pasti ada pembelaan. Ya, dan saya percaya kalau kita menyerahkan pembelaan kepada Tuhan, Tuhan itu lebih dahsyat kalau bela kita. Pembalasan dari Tuhan itu lebih dahsyat daripada ketika kita balas sendiri. Silakan aja kepada Tuhan. Kita bebas, kita tidak perlu menuai lagi. Nah, walaupun itu tidak menjamin bahwa kita tidak akan dijahati orang lagi gitu. Selama kita hidup dalam dunia, dalam pergaulan ini, kita masih mungkin disakiti. Yang ketiga, mengapa Yesus bisa? Ya menyadari kelemahan manusia. Ya, bahwa manusia itu adalah orang-orang yang lemah gitu. Nah, itu diungkapkan ketika Yesus di atas salib gitu. Dalam doanya dalam Lukas 23 ayat 34, Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka buat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Menjadi jiwa kita gitu. Menyadari bahwa orang itu penuh kelemahan. Kenapa orang itu berbuat seperti itu? Ayat tadi tidak tahu apa yang dibuat. Itu kelemahan manusia. Kadang-kadang orang itu berbuat jahat kepada kita itu karena dia nggak menyadari. Itu kelemahannya orang, kelemahan kita juga gitu. Ya, kadang-kadang kita akan buat jahat itu kenapa? Karena kita nggak tahu apa yang sedang dibuat itu. Kita tidak sadar dan itulah kelemahan kita. Masing-masing orang punya kelemahan gitu. Ketika orang berbuat jahat kepada kita, mari kita menyadari orang itu berbuat itu karena kelemahannya dia. Ya, mungkin dia tidak mau, tapi karena kelemahannya dia melakukan itu. Sehingga kita bisa mengampuni gitu, memahami orang gitu, belajar memahami orang.
belajar memahami kelemahan orang. Ya kadang-kadang ada orang ngomong kasar kepada kita, coba lihat, kenapa? Kenapa tiba-tiba dia ngomong kasar? Oh mungkin di rumahnya ada masalah gitu. Dia lagi bertengkar dengan istrinya, terbawa ke sini. Ya, kita kan tidak terima loh orang marah sama istrinya kok aku yang kena. Nah, itulah kelemahan manusia. Mari kita sadari supaya kita bisa mengampuni orang. Ya, mengampuni orang bahkan kalau sempat terluka gitu. Kita tidak larut dalam luka itu. Dan kita bisa mengampuni sesama kita. Menerima orang, menjalin hubungan baik dengan sesama kita. Ya, inilah apa Yesus buat, apa yang terjadi pada Yesus. Dia menyadari bahwa inilah kehendak Bapa. Gitu. Apa yang dialaminya ini kehendak Bapa yang harus saya tanggung. Dia juga menyadari bahwa orang-orang yang melakukan perbuatan jahat itu, ya, apa yang ditabur orang itu akan dituai. Dan dia menyadari bahwa manusia itu penuh kelemahan yang kadang-kadang melakukan sesuatu tanpa disadari dengan benar. Nah, saya percaya kalau kita mengambil apa yang prinsip dari Yesus ini, ya kita akan bisa mengampuni orang. Ya, mengampuni orang sehingga kita akan bisa menjalin persekutuan dengan lebih erat lagi. Ya, terutama pada menjelang akhir zaman ini. Ya, kita harus benar-benar menjalin persekutuan dengan baik. Karena kita menghadapi masalah-masalah, penderitaan, kesulitan. Kita tidak bisa sendiri. Tidak bisa. Kita butuh orang lain. Ya, kita butuh sesama kita. Kalau orang kita penuh kelemahan, ini ada orang yang akan mengisi kelemahan kita. Dan sebaliknya orang itu punya kelemahan, kita yang mengisi dia. Jadi kita perlu saling mengampuni satu sama lain, saling menerima satu sama lain menjelang akhir zaman ini, supaya kita berubah menjadi seperti Kristus, karena itulah kehendak Tuhan bagi kita semua. Amin.